Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan ketika kami akan mendengarkan sabda Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini ada sebuah berita yang sangat menarik,
yaitu tentang siapa Yesus itu sendiri. Maka kalau kita melihat, kalau kita membaca dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, ada beberapa kesaksian yang mengatakan tentang kepribadian Yesus. Orang yang sudah mendengar berita tentang Yohanes yang sudah mati, mereka katakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Namun ada juga yang mengetahui tentang cerita Nabi Elia terdahulu, mereka juga mengatakan bahwa Elialah Yesus. Dan berita itu sampai juga kepada seorang Yohanes, kepada seorang Herodes, di mana Herodes dengan penuh keyakinan dia mengatakan bahwa dia itu Yohanes yang sudah dia penggal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang begitu menarik yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu tentang Yesus sendiri. Oleh karena ketakjuban orang, mereka mengatakan bahwa dia Yohanes, dia Elia, atau dia nabi yang lain. Tetapi hal yang kedua yang boleh kita lihat menarik di dalam perikop kita ini, akan kesaksian yang diberikan Herodes tentang Yohanes. Di mana dalam perikop kita ini sebenarnya direview kembali bagaimana Yohanes Pembaptis yang mati dipenggal oleh Herodes. Hal itu dikarenakan karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes sebagai seorang raja. Dia ditegur Yohanes karena dia mengambil Herodias, istri dari saudaranya sendiri. Nah, teguran itu sebenarnya diperuntukkan kepada Herodes, tapi justru yang sakit hati Herodias. Dia tidak terima ditegur. Maka dia berniat ingin membunuh, ingin memusnahkan, ingin membinasakan Yohanes. Tapi tidak ada cara, tidak ada kesempatan yang dia miliki untuk memusnahkan Yohanes. Sampailah kepada sebuah peristiwa pesta ulang tahun yang sangat meriah. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-21, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya. Ketika Herodes berulang tahun, dia mengadakan pesta besar. Maka dia mengundang petinggi-petinggi, dia mengundang perwira-perwira melakukan pesta itu. Di dalam kesempatan itulah putri daripada Herodias tampil dengan mempesona, tampil dengan menawan, membuat semuanya orang takjub, membuat semua orang bersuka cita, termasuk Herodes sendiri. Dan dipertunjukkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sukacita yang dimiliki oleh Herodes. Dia sampai berkata setengah daripada kerajaannya akan diberikan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi putri daripada Herodias, sesuai dengan permintaan Herodias, dia tidak meminta harta, dia tidak meminta kerajaan. Yang dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Dendam yang membara, kebencian yang terus tersimpan di dalam diri Herodias, akhirnya dilakukan, dipuaskan. Herodes pun menuruti permintaan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini,
yang menjadi pegangan hidup kita. Sesuai dengan tema yang mengatakan berani menyuarakan kebenaran. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami meyakini bahwa semuanya kita percaya kepada Yesus Kristus yang membuat semua orang takjub. Maka karena kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah supaya berani menyuarakan kebenaran. Sama seperti Yohanes, ketika dia tahu bahwa dia adalah suruhan daripada Allah, ketika dia tahu bahwa dia adalah perpanjangan tangan Tuhan, maka dia berani menyuarakan kebenaran. Apa yang dia suarakan, sekalipun nyawa menjadi taruhannya, yang dia suarakan adalah dia menegur penguasa pada saat itu. Menegur Herodes. Mengingatkan Herodes bahwa apa yang dia lakukan mengambil istri saudaranya itu salah. Dia tidak mau berkompromi dengan hal yang jahat. Maka itu dia suarakan, dia tegur. Walaupun akhirnya dia menerima kematian, tapi sikap yang dipertunjukkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai panggilan dia, sebagai suruhan daripada Tuhan, sebagaimana dia sudah hidup di dalam kasih daripada Allah, maka dia tetap menyuarakan kebenaran. Maka ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita Bapak Ibu. Kita juga diajak, kita juga diarahkan, kita juga diyakinkan supaya kita senantiasa mampu menyuarakan kebenaran, mampu menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah negara kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Menyuarakan kebenaran menjadi tanggung jawab moral yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Kalau kita katakan kita orang yang percaya, kita orang yang sudah diselamatkan, kita orang yang sudah ditebus, maka Kristus yang hidup di dalam diri kita, itulah menjadi kekuatan kita, itulah yang akan memberanikan kita untuk menyuarakan kebenaran. Jangan sungkan tegur orang yang salah. Jangan sungkan ingatkan orang yang salah. Karena itu panggilan daripada hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau belajar sebagaimana yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Dia katakan, dia pernah berkata seperti ini, menjadi orang baik adalah pilihan. Karena tidak ada orang yang dilahirkan menjadi baik atau buruk. Nah, karena menjadi orang baik itu menjadi pilihan. Sekarang kita akan memilih menjadi orang baik. Jangan pernah kita memilih menjadi orang jahat. Menjadi orang baik berarti harus menyelesaikan kemarahan, menyelesaikan dendam. Bapak Ibu, ini perlu kita pahami bersama. Jangan pernah kita berpikir kita akan menjadi orang baik kalau masih ada dendam, masih ada amarah, masih ada kebencian yang tinggal di dalam hati kita. Ketika dendam, amarah itu masih tinggal dalam hati kita, maka itu juga akan mengendalikan kita. Sama seperti Herodias. Memang tidak diceritakan berapa lama dari Yohanes mengingatkan dia. Tetapi dendam itu terus membara di dalam hatinya. Maka dia tidak akan pernah bisa menjadi orang baik. Tapi ketika kita sudah memilih di dalam Yesus Kristus, kita menjadi orang baik sebagaimana Kristus sudah memberikan kebaikan yang begitu luar biasa ke dalam kehidupan kita. Maka tinggalkan dendam, tinggalkan amarah, tinggalkan kebencian. Kalaupun selama ini mungkin kita memiliki kebencian, tapi di dalam Yesus Kristus semuanya itu harus kita tinggalkan. Karena kita hidup bukanlah di dalam dendam, tapi di dalam pengampunan. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pahamilah, kebencian itu akan menghancurkanmu. Tapi pengampunan itu
akan menyelamatkan kehidupanmu. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi kebencian itu akan menghancurkan, tapi pengampunan akan menyelamatkan. Sebagaimana kita yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau menyuarakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Menyuarakan kebenaran, jangan pernah bermimpi langsung menjadi seorang proklamator atau seorang narator. Tapi mulailah menyuarakan kebenaran itu dari hal-hal kecil. Dari tengah-tengah rumah tangga. Dari tengah-tengah lingkungan. Dari sekitar kita. Maka ketika kita menyuarakan kebenaran sebagai bentuk bahwa Kristuslah yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami dalam menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.